Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Adam Pratama, nomor absen 6. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan cara pembuatan schedule project ini menggunakan metode Agile. Eh, Sebelum kita membuat schedule projectnya, ada yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu prinsip-prinsip uh, agile ini. Kita harus perhatikan dulu prinsip-prinsip agile sebelum kita mencantum membuat schedule projectnya. uh, jadi itu di agile ini prinsip utamanya ada interaksi dan personel lebih penting daripada proses dan alat. Maksudnya dalam metode ini individu dan interaksinya akan lebih penting daripada proses dan tools yang digunakan. Dan proses dan tools yang hebat tidak akan berfungsi dengan baik jika personel tim tidak memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Kita perlu perhatikan. Prinsip yang kedua ini ada software berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Tujuan utama dari Agile Development ini mengembangkan suatu software. Oleh karena itu, software berfungsi dengan baik dan berhasil di-deliver ke user akan lebih penting nilainya untuk mendeskripsikan produk. Yang ketiga ada kolaborasi antara klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Software itu dikembangkan sesuai dengan permintaan klien, namun sayang sebagian besar klien tidak memahami dunia IT. Oleh karena itu, kita harus melibatkan klien untuk proses pengembangan software. Hal ini untuk menghindari pengembangan fitur yang atau sistem yang tidak sesuai dengan permintaan klien. Kita harus dengan ini nih, dengan kita memperhatikan ini dan membuat penjadwalan, selalu tidak akan terjadi masalah. Oke, yang prinsip yang keempat ini ada respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Dan proses pengembangan software, perubahan bisa terjadi kapan saja, dan permintaan perubahan bisa datang dari klien atau pihak developer sendiri. Nah, setelah kita memperhatikan minimal 4 dari prinsip-prinsip utama dari Agile, oke, kita bisa langsung membuat demonstrasinya schedule projectnya. Oke, pertama kita buat dulu misalkan berapa, lalu itemnya apa, dan minggu. Oh ya, untuk schedule project ini saya membuatnya berdasarkan minggu berapa, minggu 1, kedua, atau selanjutnya. Oke, kita tulis misalkan 1 di sini, terus di bagian sini tuh misalkan eksplorasi. Nah, kita buat saja nih di sininya tuh misalkan minggu 1, 2, 3. Kita buat tuh misalkan bikin 4 minggu. Kita max enter, kita gedein sedikit. Nah, kecilin. Setelah kita buat begini, kita cantumin tuh kegiatannya apa.
Misalkan di sini tuh 1.1 di mana tuh ada analisa sistem cari alternatif teknologi teknologi beserta alat bantu pengembangan. Oke, kita gedein dulu biar lebih enak dilihat. Nah, ini untuk kegiatannya 1.1 tuh ada analisa sistem teknologi beserta alat bantu pengembangan. Selanjutnya tuh di kegiatan 1.2-nya ada penyusunan user story oleh klien. Nah, dan di kegiatan 1.3-nya ada status sistem. Nah, kita tambahin saja satu lagi. Nah, oke. Selanjutnya kita memberi warna agar lebih jelas lagi dalam kegiatannya tersebut. Kita kasih misalkan warna biru. Yang sini. Iya. Nah, oke. Saya telah membuat kegiatan pertama dari schedule projectnya, yang dimana ada nomor, item, dan minggu. Item ini untuk menjelaskan apa kayak kegiatannya itu apa saja, dan minggu ini untuk lebih merincikan kegiatan itu pada hari kapan. Nah, balik lagi untuk pembuatan langkah-langkah selanjutnya itu sama saja seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kita beri nomornya, kita masukkan item atau kegiatan yang akan dilakukan, dan kita blok warnanya untuk menjelaskan rincian tentang kegiatan itu kapan. Di sini saya telah membuat versi fullnya dari schedule project yang saya buat ini. Oke. Nah, di sini tuh rincian fullnya bisa kita lihat. Kita bisa lihat, bentar. Nah, di sini tuh ada kegiatan namanya eksplorasi. Di kegiatan eksplorasi ini ada kegiatan analisa sistem dan mencari alternatif teknologi dan alat bantu pengembangannya yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Selanjutnya ada di eksplorasi ini ada kegiatan penyusunan user story oleh klien, itu dilakukan pada pada minggu 1 sampai minggu ketiga. Terus ada
penyusunan arsitektur sistem yang dilakukan pada minggu keempat dan minggu kelima. Dan di sini ada, dan di kegiatan kedua ada kegiatan perencanaan yang dimana terdapat kegiatan penyusunan analisa berdasar user story yang dilakukan pada minggu ke-6 dan memilih dan mengimplementasikan user story untuk menggambarkan sistem secara keseluruhan itu pada minggu ke-7 dan minggu ke-9, serta ada kegiatan namanya menyusun dan mendiskusikan jadwal pengembangan sistem ke klien itu pada minggu ke-10. Kegiatan selanjutnya tuh ada iterasi pengembangan sistem tahap 1 yang dimana di dalamnya ada kegiatan analisa user story yang dipilih klien, terus ada perencanaan modul, pengujian modul, dan operasi alisasi modul. Terus tuh ada kegiatan namanya itu iterasi pengembangan sistem tahap 2. Di dalamnya tuh ada analisa user story yang dipilih oleh klien, terus ada perencanaan modul, terus ada pengujian modul dan operasi alisasi modul. Terus ada lagi kegiatan yang kelima itu iterasi pengembangan sistem tahap 3 yang dimana tuh ada analisa user story yang dipilih klien, terus ada perencanaan modul, selanjutnya ada pengujian modul dan operasional alisasi modul. Lalu tuh ada perawatan sistem yang di dalam kegiatannya ada persetujuan dan yang kegiatannya itu persetujuan masa perawatan sistem. Oke, maaf nih agak kehalang dengan facecam muka saya, jadi saya rasanya tidak bisa detail. Nah, bisa sebentar. Nah, ini bisa lebih detail lagi. Jadi untuk yang misalkan difinalisasi sistem tuh pengujian akhir oleh klien itu pada minggu ke 26 sampai 28, dan persetujuan klien untuk tahap final tuh pada minggu ke 29, serta untuk perawatan sistemnya itu dimulai pada minggu ke-16 sampai dengan minggu ke-29. Oke. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.